PT Global Sukses Digital, calon emiten dan kode DOSS berkedudukan di Jakarta Selatan. Sesuai dengan prospektusnya, kegiatan usaha utama DOS adalah perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima, los pasar, alat optik, dan perlengkapannya, perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel, dan sejenisnya, perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau fee, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran peralatan listrik, rumah tangga, dan peralatan penerangan serta perlengkapannya, perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Aktivitas perusahaan holding meliputi portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial. Saya terpaksa menyampaikan detail usahanya, dan tolong teman-teman ingat ya, karena hal ini sangat penting. DOS akan listing dengan melepas saham baru sebesar 26% atau sebanyak 450 juta lembar dengan harga penawaran umum Rp135 dan nominal harga sahamnya Rp40. Dengan demikian, BBW IPO mencapai 3,38 kali dan BBV sesuai dengan laporan keuangan terakhir per 31 Januari tahun 2024 sebesar 1,81 kali. Dari perolehan dana hasil IPO sebesar 61 miliar, rencananya akan digunakan untuk pengembangan dan renovasi satu gerai lama di Ratu Plaza Mall, Jakarta, termasuk untuk biaya sewa dan renovasi atas perluasan area gerai hingga mencapai 1.500 meter persegi. Pengembangan dan renovasi 4 gerai baru di 4 kota dan 4 provinsi, yaitu Medan, Semarang, Banjarmasin, dan Kendari, dengan masing-masing kota 1 gerai, mencakup biaya untuk sewa dan renovasi gerai. Pengembangan dan renovasi kelima gerai tersebut dianggarkan sebesar Rp16,65 miliar dan sisanya sebesar Rp44,1 miliar akan digunakan untuk modal kerja seluruh gerai, baik yang baru maupun yang telah ada. Saat ini, DOS mempunyai 9 gerai di kota-kota besar, yaitu 4 gerai di Jakarta dan masing-masing 1 gerai di Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, serta Makassar. Dengan kondisi tren transaksi secara online yang cukup berkembang pesat saat ini, apakah strategi pengembangan gerai secara ekspansif di banyak kota dengan masing-masing hanya 1 gerai setiap kota, apakah akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan strategi intensifikasi menambah gerai di kota-kota yang telah ada, atau bahkan strategi intensifikasi gerai secara online? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Dalam kondisi tren transaksi secara online yang berkembang pesat, PT Global Sukses Digital, calon emiten dan DOS, pedagang eceran alat fotografi dan perlengkapannya, justru merencanakan IPO untuk mengeksekusi pengembangan gerai secara ekspansif di banyak kota dan provinsi, namun masing-masing hanya dengan 1 gerai setiap kota. Strategi ini mirip dengan strategi yang telah dilaksanakan oleh PT Bersama Zata Jaya, emiten dengan kode Zata,
yang listing pada November tahun 2022 dengan harga penawaran umum Rp100. Hanya dalam waktu 6 bulan, harga sahamnya telah nyandar di Rp50. Dan saat ini, setelah masuk dalam full call auction sejak Maret tahun 2024, harga saham Zata tinggal Rp9 atau 9% dari harga penawaran umum. Dana hasil IPO pun menguap karena dipergunakan untuk sewa dan merenovasi gerai yang bukan miliknya. Bagaimana dengan PT Global Sukses Digital, calon emiten dengan kode DOS? Saya akan mulai dari laporan rugi labanya. Sesuai dengan prospektusnya, seakan-akan dalam 4 tahun terakhir, laba usaha DOS nilainya selalu naik signifikan. Dari hanya 19 miliar sepanjang tahun 2021 menjadi 5 miliar sepanjang Januari 2024 atau menjadi ekuivalen 60 miliar bila disetahunkan. Namun, selalu terdapat komponen pendapatan lain-lain yang rata-rata proporsinya mencapai lebih dari laba usahanya. Lalu, saya coba bedah sumber dari pendapatan lain-lain tersebut. Dan saya dapatkan data bahwa sebagian besar pendapatan lain-lain tersebut bersumber dari pendapatan sewa dengan rata-rata lebih dari 40% dan pendapatan dari marketing spot yang rata-ratanya mencapai lebih dari 25% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain tersebut. Namun, dalam prospektusnya tidak dijelaskan secara detail pendapatan tersebut dari sewa apa dan dari marketing spot dalam bentuk kegiatan apa. Detail usahanya pun tidak ada usaha sewa ruang, sewa studio, atau sewa apapun, serta jasa dalam bentuk marketing dan sejenisnya. Sesuai dengan prospektusnya, underwriternya adalah PT Samuel Sekuritas. Dan menurut saya, secara prinsip, isi dari prospektusnya tidak berbeda dengan prospektus emiten Gulf. Gulf sebagian besar dana IPO untuk membangun hotel bintang 6. Namun, prospektusnya sama sekali tidak menyinggung tentang hotel bintang 6. Sesuai dengan prospektusnya, bisnis utama DOS adalah pedagang eceran alat fotografi dan perlengkapannya. Namun, sumber keuntungan terbesar diperoleh dari pendapatan sewa dan penghargaan atau insentif yang tanpa dijelaskan asal-usulnya. Menurut saya, prospektusnya tidak nyambung, tidak lebih baik dibanding dengan proposal anak-anak SMK dalam merencanakan usaha. Anehnya, dengan kualitas seperti ini pun, prospektus DOS telah mendapat persetujuan dari OJK untuk listing. Bagaimana dengan laporan neracanya? Sesuai dengan neracanya, aset tetap perseroan hanya sebesar 13,4 miliar. Dengan rincian, tidak ada aset yang berupa tanah. Namun, dalam prospektusnya disampaikan bahwa perseroan mempunyai SHGB nomor 1641 di Jakarta Selatan dengan luas tanah 432 meter persegi yang saat ini dipergunakan sebagai kantor perseroan. Saat ini SHGB nomor 1641 tersebut menjadi agunan pada Bank BCA dan dipasang hak tanggungan sebesar 7,9 miliar. Normalnya, bank tidak memasang hak tanggungan di atas harga pasar agunan. Namun, nilai buku bangunannya hanya sekitar 4,3 miliar. Oleh sebab itu, patut dipertanyakan apakah perseroan salah memasukkan data dalam laporan neracanya atau memang tanah tersebut milik pihak ketiga yang diatasnamakan perseroan sehingga yang menjadi aset perseroan adalah bangunan di atas tanah tersebut saja yang setiap tahun mengalami
depresiasi. Saat ini, proporsi nilai aset tetap perseroan hanya sebesar 8% dari total asetnya, atau hanya 14% bila dibandingkan dengan ekuitasnya. Sehingga menurut saya risikonya cukup tinggi. Aset terbesar dari perseroan didominasi oleh persediaan dan piutang usaha. Depresiasi artinya terkait dengan beban perseroan. Lalu, saya coba bedah kepemilikan aset yang berpotensi mengalami depresiasi terbesar yang kedua, yaitu mobil, yang proporsinya mencapai 28% dari aset tetapnya. Perseroan mempunyai 5 mobil, namun satu mobil mempunyai nilai atau kelas yang jauh berbeda dibandingkan dengan 4 mobil lainnya. Harga pasarnya bisa mencapai lebih dari 10 kali dibandingkan dengan harga pasar 4 mobil lainnya. Sehingga menurut saya hal ini tidak sesuai dengan profil usahanya dan terlalu berlebihan apabila perseroan mempunyai fasilitas mobil semewah itu. Kemungkinan mobil ini digunakan oleh direktur utama yang juga sebagai pemegang saham pengendali. Sehingga secara tidak langsung pemegang saham pengendali telah mengambil keuntungan dengan memperoleh fasilitas dari perusahaan yang berlebihan. Dengan kondisi di atas, apakah IPO dari PT Global Sukses Digital, calon emiten dengan kode DOS, akan mampu memberikan manfaat dan keuntungan bagi investor retail, atau justru sebaliknya, investor retail kembali akan menjadi sapi perah untuk membiayai gaya hidup dari pemegang saham pengendali? Teman-teman kasih komen dan semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.